Itu kan Apa hubungannya kebetilan dengan sapi betina? Ada orang banyak yang membunuh. Oh, ada yang membunuh toh. Lah yang pembunuh ini nggak tahu siapa yang bunuh, kan nggak tahu. Maka ditanyakanlah itu. Maka Allah ngasih ini pada nabinya, suruh nyarikan namanya lembu merah, ya, betina, kan gitu. Tapi orang Israel ini banyak bertanya, merah yang gimana? Jadi banyak pertanyaan itu akan mengakibatkan memberatkan yang akan bertanya itu. Maka apa yang sebetulnya kalau saat itu lembu merah ini nggak usah nitik beratkan ini bentuknya gimana ini, nah itu aja tidak bisa. Tapi karena Israel wataknya orang-orang yang banyak bertanya, maka lebih diberatkan lagi sehingga bisa menarasikan itu. Kalau lembu itu diisi emas, harus diisi emas, warna merah, lembu yang nggak bercacat, yang sehat apa semua, lalu satu perutnya itu harus diisi emas. Nah itu jadinya memberatkan, hanya untuk mengetahui siapa yang membunuh ini, kan gitu ceritanya itu. Makanya disebutkan di sini surat Al-Baqarah itu. Tapi yang namakan kan juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, bro. Bang Batu Karang kenapa mau belajar Islam itu dulu? Al-Baqarah ini ada 286 ayat ya Ustaz ya. Ya. Di bagian ayat mana itu tentang sapi merah itu? Di surat apa ya itu? Lupa saya. Ya, ayat berapa? Titik pokoknya kan terkait dengan itu. Wadkur ibadah Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ba'udil aidi wa abasar inna akhlasnahum bi khalisatin biqaddar wa innahum indana laminal muqtafainil akhyar. Wadkur Ismaila wa Yasa'a wa Jalal Kifli wa qulu minal akhyar. Bukan itu sih, ini aku cuma baca saja. Tapi ada surat di Al-Baqarah itu terkait dengan cerita itu, yaitu ceritanya ada seorang pembunuh manusia, tapi pembunuhnya dia nggak diketahui gitu. Siapa yang dibunuh? Penyembahan itu. Siapa yang dibunuh? Penyembahan patung ini. Kalau orang Israel kan jadi patung satu. Bulan makanya disuruh untuk berkorban sapi betina. Sampai hampir tidak dilaksanakan itu oleh umat Israel. Mau tanya sapi yang jenis apa yang mau dikorban. Belum pernah bisa untuk membaca, jadi hampir tidak dilaksanakan. Mana? Ini ada Amoy di sini, ntar lagi Pak Jones masuk nih kalau ada Amoy di sini nih. Siapa yang dibunuh? Mengapa begitu penting yang dibunuh itu? Ya itu karena surat Al-Baqarah. Itu Rasulullah SAW menjawabkan karena ia akan datang memberikan syafaat di hari kiamat kepada pembaca bacaan Al-Quran. Surat Al-Quran itu kalau kita baca nanti menjadikan syafaat kita. Kalau biblos dibaca dilarang sama pemerintah. Apa arti syafaat, Ustaz? Apa arti syafaat? Syafaat adalah pertolongan seorang nabi kepada umatnya saat di padang mahsyar. Jadi gini ceritanya ya. Jadi kamu jangan angan-angan ini nanti kalau kamu mati saat hari kiamat, jangan mengangan-angan. Jadi pilih kamu nanti bahwa itu adalah kebenaran, ya.
syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu saat di padang mahsyar, terik matahari yang begitu dahsyatnya di padang mahsyar dengan alas yang seperti baja, di tanah ini seperti baja. Itu matahari didekatkan sejengkal, seolah-olah di sejengkal. Orang kebingungan di situ untuk meminta perlindungan kepada para nabinya. Semua berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Oh, saya nggak bisa karena cara begini-begini. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi termasuk Nabi yang kau tuhankan, yaitu Nabi Isa, nggak bisa. Hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat dan disuruh dinamanya di Telaga Kautsar. Ini yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau seorang Petro, naudzubillah wa naudzubillah, kalau nggak kembali kepada fitrahnya manusia menyembah Tuhan yang benar, tidak akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu nanti. Kau ingat-ingat itu perkataanku. Nanti kita bertemu kok di sana. Karena nanti di neraka nanti wasihiqul ladzina kafaru, dan berbondong-bondonglah orang kafir untuk masuk ke neraka. Dan dia ditanya oleh malaikat, "Hai Petro, apakah kamu dulu di dunia nggak ada yang memperingatkan kamu terkait dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad?" "Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah diperingatkan kepada Bang Agrul Lamen di TikTok, Pak Amir di TikTok, dan umat Islam memperingatkan kami, tapi kami nggak menerima karena kami sudah terdoktrin oleh pemimpin agama kami. Maka celakalah itu, tidak akan dikembalikan lagi. Karena apa? Karena nafas yang kalau sudah di tenggorokan sudah nggak ada namanya bertaubat. Itu ingat. Karena Tuhannya Musa, Tuhannya Aisyah, Tuhannya Abraham, Tuhannya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Tuhan Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada Musa, tapi di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Esri, akulah aku, namaku akulah aku. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Ingat, ini perkenalannya Allah kepada Nabi Musa. Innani, sesungguhnya aku, Allah itu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimus shalah, maka bersujudlah, sholatlah untuk selalu mengingat aku. Nah, ini perkenalannya Musa, perkenalan Allah kepada Musa terkait nama. Tapi orang Israel yang selalu menyembunyikan karena kedekilannya, kezalimannya, kesombongannya orang Israel, menyembunyikan semua kebenaran. Ini. Lah, ini kitab ini Petro pakai sehingga juga menyesatkan juga kepada Petro, sehingga di dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu surat Al-Fatihah. Itu mengingatkan umat Islam jangan sampai tersesat dan disesatkan oleh orang yang sesat. Begitu. Karena hanya Tuhan Allah, Sang Kholik, Sang satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Quran sebagai petunjuk. Bahkan semua ilmuwan yang meneliti terkait penciptaan, terkait apa yang ada di langit dan bumi, bahkan orang Kristen sendiri mengakui dengan adanya pohon-pohon itu bertasbih, itu diteliti, ternyata di situ ada skema bahwa pohon-pohon ini ada gerakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah. Tapi orang Kristen tidak percaya. Tapi di Al-Quran dijelaskan. Diteliti oleh orang Barat, bahkan orang Kristen sendiri Indonesia menyatakan memang benar. Saat pohon-pohon ini diberikan bunyian tasbih, itu cepat mekarnya. Ini dipraktekkan oleh orang Kristen sendiri. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahul adzim. Kebenaran dalam Islam. Kalau nggak percaya silahkan, nggak percaya ya kita tunggu. Karena hidup di dunia itu hanya mampir ngombe. Di sisi Allah kita hidup itu cuma 1 detik tang. Karena
Di akhirat butuhnya 1000 tahun satu hari di sisi Tuhan di sana dibandingkan di dunia ini. Nah, itu. Maka Allah menguji dengan sedikit menguji itu, apakah kita percaya dan tidak percaya? Ya silakan. Yang penting kita sudah mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Itu kalau nggak salah di kekristenan ada juga kata-kata syafaat, Pak Petro ya. Syafaat mungkin kalau dalam konteks kekristenan. Rahmat kali. Nggak ada syafaat. Rahmat kali. Ada syafaat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam. Ya, selamat Bagaimana, malam Mobil? juga Pak Mobil. Saya bukan Ustadz. Oh ya, sorry Pak. Kirain Pak Ustadz ya. Begini Pak, bisa saya bertanya nih Pak? Boleh. Kalau bisa jawab, kita jawab. Apakah Allah Israel dengan Allah Islam itu apakah sama? Ini kita bacakan suratnya ya. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kalau ini orang Islam tidak mengikuti apa yang dikatakan Ibrahim, maka kita ini bukanlah umatnya Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilih di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Inilah yang diikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi umat Kristen menyatakan Ibrahim adalah orang pezina. Umat Islam selalu mendoakan kepada anak turunnya Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Sehingga di kitabmu sendiri ada. Barang siapa yang mengkutuk engkau, barang siapa yang memberkati engkau Ibrahim, maka Allah akan memberkati. Dan barang siapa yang mengkutuk engkau Ibrahim, maka manusia itu akan dikutuk dunia akhirat. Bayangkan, ini janjinya Tuhan kepada DPL-mu. Tapi di dalam Al-Quran selalu memuliakan namanya Ibrahim, orang yang soleh, orang yang tidak pernah menyekutukan Tuhan. Tapi di dalam kekristenan dikutuk, pezina, Ismail diolok-olok. Sedangkan ini adalah Nabi sebagai bapak-bapaknya para nabi, bapak-bapaknya orang iman. Inilah kezalimannya umat-umat Israel, selalu menghinakan para nabi. Sehingga para nabi, umat Israel dimuliakan sebetulnya, ditinggikan sebetulnya oleh Allah. Tapi dengan ketinggiannya itu dia sombong. Enggak Pak, intinya aja apakah Allah Israel dengan Allah Islam itu sama nggak? Itu aja dulu. Iya, begitu. Sama. Ya, tak taruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyata ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagaimana keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan saudara-saudara, di dalam Al-Quran semua nabi disebutkan di sini dengan kemuliaannya para nabi. Tidak ada nabi yang namanya tidak maksum, semua nabi maksum. Dimuliakan oleh umat Islam, tapi umat Kristen menghinakan para nabi, termasuk incest, termasuk zina, apa semua. Itu di dalam biblosmu. Ingat, biblosmu dari Israel. PL itu dari Israel. Israel itu tegar tengkuk, bahkan masih ada Musa saja bisa mengganti Tuhan. Apalagi Musa nggak ada, semua diganti.
dijadikan berhala semua di sana. Ingat itu. Itu janjinya wasiatnya Ismail. Itu wasiatnya Ismail. Wasiatnya siapa? Musa. Masih ada Musa saja Tuhan bisa diganti dengan lembu, emas. Apalagi masalah kitab-kitab yang bisa ditulis tangan oleh manusia. Nah ini, maka di dalam Al-Quran kita selalu berdoa, ditunjukkan jalan yang lurus. Terus kita berkenan. Yang saya tanyakan tadi Pak. Iya, silakan gimana Pak Mobil gimana? Allah Israel dengan Allah Islam itu apakah sama? Itu aja dulu. Sama sekali sama. Tidak sama. Saya tidak sama. Karena Allah sendiri nama nabi-nabi. Allah Di sendiri itu menyebutkan nama-nama proper nabi name. berarti itu hanya apa yang disembah para nabi itu sama dengan apa yang disembah umat Islam. Sehingga di dalam surat apa itu innani anallahi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Tapi orang Yahudi menyembunyikan. Katanya itu sakral, nggak boleh disembunyikan. Nah, di kitabmu juga ada di ulangan atau di ulangan. Enggak, artinya sama atau tidak? Tempat itu yang selalu mengagungkan namamu. Lah namanya siapa kalau disembunyikan selalu diagungkan? Kalau di Islam jelas. La baik Allahumma la baik, la baik la syarika la baik. Selalu mengagungkan namanya Allah, Tuhan, diagungkan namanya. Di PL juga disuruh mengagungkan nama, tapi namanya disembunyiin. Bagaimana mengagungkan? Inilah kedegilan orang-orang Israel. Bayangkan, di Islam terus terang bahwa Musa sudah mengenal Tuhannya, yaitu siapa? Allah. Innani anallahi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah, yang sejak tadi sudah tak baca-bacakan. Tapi kalau di dalam PL menyatakan akulah aku, lalu akulah aku, tapi nggak tahu namanya gimana, bro? Gabrul di situ, karena mengagungkan namanya, sakralnya namanya katanya. Tapi di dalam PL juga menyebutkan selalu mengagungkan namaku. Disitulah kamu harus mencari. Musa disuruh mengagungkan namanya kok. Di PL disuruh mengagungkan namanya, tapi namanya nggak tahu. Namanya bapak siapa? Oh itu sakral, nggak bisa disebutkan. Lah bagaimana menyebut nama? Selalu berzikir. Kalau di umat Islam zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu menyebut namanya. Iya Pak, terima kasih Pak. Begini Pak, itu berarti Allah Israel dengan Allah Islam itu sama berarti? Kalau namanya Nabi yang namanya Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, namanya sama dengan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jalurnya Ismail, sabar dulu. Jalurnya Ismail yang sudah disebutkan mungkin diajari bapaknya, yaitu Tuhannya Allah. Jika di sana sebelum pra-Islam sudah ada namanya Allah. Karena di sini lingkupnya belum ada kitab, sehingga nama Allah itu disandingkan dengan berhala-berhala. Begitu. Tapi nama Allah siapa sang pencipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya Al-Quran. Maka di dalam Islam orang Quraisy itu dinamakan siapa? Musyrikin. Mengenal Tuhan tapi diduakan dengan berhala-berhala, apa namanya, Lata, Uja, itu tadi. Tapi Allah sudah diperkenalkan pada Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim, anaknya Ibrahim, yang jalurnya Ismail. Sudah memperkenalkan, tapi nggak pakai kita. Turun-temurun. Nah, dengan adanya Nabi Muhammad datang sebagai Nabi akhirul zaman ke Mekah, nah, itu diluruskan. Nama itu diluruskan. Berhala-berhala dihancurkan. Bukan ini namanya musyrik. Maka dihabiskanlah apa berhala-berhala di Ka'bah, membersihkan dengan adanya Baitullah, sehingga kiblat kita menghadapkan ke sana sebagai satu jalur untuk bersujud kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bro. Kalau nama Tuhan sama, karena Allah menciptakan langit dan bumi satu, Tuhan itu satu, agama juga satu. Semua nabi tunduk patuh kepada Allah, namanya Muslim. Pak, begitu. Saya tanyakan Allah Israel itu sama dengan Allah ini, Allahnya Islam itu aja Pak. Tapi Sama. Kalau konteksnya Anda menyatakan Yahweh, membedakan ya, harus dibedakan di sini. Kalau Anda mengatakan Yahweh dengan Allah, ya saya jawab tidak sama. Karena Allah sendiri punya nama proper name, nama pemilik. Jadi di Al-Baqarah sudah jelas, makana Ibrahim wa Ishak wa Yakub, ya kan?
dan keturunan-keturunan yang lainnya, ya, wa utiya Musa, wa utiya Isa, semuanya itu muslimah, ya kan? Orang-orang yang muslim, Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Jadi gak ada konteksnya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Israel dengan Tuhan Islam itu sama, ya jelas berbeda. Namanya juga Yahweh. Nama Tuhan sebenarnya adalah Allah. Nama Tuhannya Ibrahim Allah, nama Tuhannya Isa Allah, nama Tuhannya Musa juga Allah. Tidak ada konteks disematkan di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran. Tidak ada yang pernah mengatakan di Alkitab Anda itu Abraham itu menyembah Yesus. Gak ada. Pasti menyembah Allah. Gak ada. Iya, Coba iya. cari. Temukan. Saya minta satu ayat yang menyatakan para nabi-nabi di dalam Alkitab Anda yang menyatakan Tuhannya itu Yesus. Coba cari. Sampai Bible Anda itu bolak-balik 100 ribu kali atau berapapun tidak akan pernah jumpa. Pak, begini Pak, saya tidak ini ya membawa Kristen dulu. Yang saya tanyakan, apakah Allah Islam ini sama dengan Tuhannya Israel? Itu aja Pak, jangan bawa-bawa Kristen dulu. Itu yang saya Kalau tanyakan. orang Israel Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, pasti Tuhannya Allah. Tidak mungkin Tuhannya Yahweh. Karena Yahweh di sini adalah konteks orang di dalam bahasa Ibrani itu sendiri menyebutkan tentang sesembahan, ya kan? Nggak tahu itu sesembahan apa. Saya kurang mengerti kalau konteks yang Yahweh. Tapi kalau Allah, saya tahu karena Allah Tuhannya orang Islam dan Tuhan para nabi semuanya. Berarti beda. Beda karena apa? Karena Yahweh itu adalah berhala. Berhala. Sebelum Pramusa, Yahweh itu sudah ada yang namanya berhala. Disematkan kepada berhala-berhala. Maka ada sebagian Kristen menyebutkan Yahweh itu berhala. Itu ada ya keyakinan umat Kristen menyatakan Yahweh itu berhala. Iya, masalahnya sekarang Pak kan Allah itu Umat Islam juga begitu. Namanya Tuhan dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sebelum ada Musa sudah ada Ismail. Ismail menjelaskan kepada bangsa Arab terkait Tuhan yang disembah yaitu Allah. Sehingga pra-Islam nama Allah yaitu Abdullah itu sudah ada. Karena disematkan terkait dengan nama-nama yang pernah diperkenalkan oleh Musa. masalahnya Pak. Tapi kalau masalahnya tulisan-tulisan yang ada di PL itu juga adalah tulisan tangan manusia. Apalagi yang menulis kedegilannya orang Israel yang disebutkan oleh Musa. Musa yang masih mau mengambil namanya tabut perjanjian. Tapi umatnya di bawah mengganti Tuhannya dengan lembu emas. Karena itulah Musa menyatakan, aku masih hidup aja Tuhan bisa diganti. Itu adalah kedegilan. Apalagi Musa nggak ada. Berubah. Maka diluruskan oleh Allah menyelamatkan manusia. Bila selamat, datanglah Nabi Muhammad meluruskan semua ajaran-ajaran sudah selewengkan dari Israiliyah. Maka kalau sudah datang kebenaran ini, kamu tidak mengambil, ya wallahu alam, kamu sendiri. Karena ini adalah kebenaran yang membenarkan terkait apa yang pernah dibawa oleh Musa, yaitu mempertuhankan Tuhan yang benar. Tuhannya Ibrahim yang selalu hanif. Juga Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang, apalagi umat Kristen sudah membalikkan tangan dengan Tuhan menjelma jadi manusia. Itu sudah kemusyrikan yang paling musyrik. Oke Pak, Harusnya silakan. Allah bergoyang seakan-akan hancur dengan menyebutkan bahwa Allah mempunyai anak yang namanya Jesus. Maka diluruskan. Dibaca. Akhir ceritanya, maka Nabi Muhammad diturunkan sebagai Bang Nabi. Mobil, kami Khotam sudah Nabi. menjawab, ya kan? Tadi sudah menjawab bahwa konteksnya memang beda antara Yahweh dengan Allah. Kalau Allah Tuhan kami, ya. Yang Anda tanyakan ini, ya kan? Apakah Tuhannya Israel dengan Tuhannya apa tadi? Pertanyaan Anda? Apakah Allah Israel sama dengan Allahnya ini Islam? Itu aja kan, saya nggak mau itu yang Gitu kan pertanyaan Anda. Terus saya balikan, kalau di dalam Alkitab Anda ada gak keterangan Abraham itu menyembah Yesus? Saya minta satu ayat saja. Begini Pak,
saya tidak bawa-bawa Kristen dulu ini Pak. Kan yang saya tanyakan. Enggak, makanya itu. Iya, saya makanya itu. Tolong saya carikan satu ayat saja yang menerangkan Abraham dan Nabi-Nabi Musa itu menyembah Yesus. Ih, Nabi dari keturunan Musa atau siapa itu menyembah Yesus gitu. Ada nggak? Kira-kira ada? enggak Pak, enggak masalahnya Bapak ini Bukan enggak. Anda harus jawab dulu. Dengan pertanyaan Anda dikomparasikan. saya di sini Coba. bawa Kristen ya. Iya, saya paham. Pertanyaan Anda kan begitu. Nah, konteks yang Anda tanyakan adalah dengan namanya, yaitu Yahweh sama Allah. Ini Anda yang terjebak di sini Anda. Nah, saya terangkan kepada Anda dan saya tanya kepada Anda, apakah di dalam Alkitab ada nggak keterangan Abraham itu menyembah Yesus? Saya tanya kepada Anda. Pak, saya di sini Kok buat jangan di situ gimana? Ini satu komprehensif dengan pertanyaan Anda. Jika Anda menginginkan jawaban yang pasti, Anda cari aja di sini dulu. Cari dengan pertanyaan saya. lah. Kan saya bertanya di sini Pak. Boleh nggak saya Nah, bertanya? inilah pengeyalan Anda. Sudah saya terangkan begitu jelas, begitu padat dan jelas, ringkas. Ternyata Anda tidak sampai pemikiran Anda. Silakan yang lain. Yang saya tanyakan, masih tahu nggak pertanyaan saya ulangi lagi. Apakah Allah Israel sama dengan Allah Islam? Jangan bawa-bawa Kristen dulu. Itu yang saya tanyakan dulu. Kalau Allahnya Allah, iya, Allah adalah Tuhannya semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan Israel saja, tapi seluruh alam semesta itu adalah Tuhannya Allah. Hebat, hebat. Bukan Israel, masa Tuhan lokal? Enggak Pak. Bapak paham nggak? Ngerti nggak? Tuhan itu sekalian alam. Pak. Menguasai alam semesta dan isinya. Itu adalah Tuhan. Kalau kamu narasikan Tuhannya Israel, berarti kalian Tuhan lokal. Udah Ngerti? jawab. Tapi kalau Islam menerangkan bahwa Tuhannya bukan Tuhannya orang Israel, tapi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya sekian alam. Tuh hebat tuh, hebat kamu Al-Quran. Bapak, paham nggak? Tuhannya para nabi, Mas Mobil, kalau Tuhannya para nabi sama Tuhannya Yakub, Iya, Ibrahim, Ismail. Para nabil apa? Memang ini ya, ada anggapan bahwa orang Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa Abraham, kemudian Ismail, Yakub itu adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Dan ini sudah dibantah oleh Al-Quran di ayat Al-Baqarah 140. Coba dicek tuh, bantahan-bantahan. Siapa artinya? Bapak yang terhormat. Tunggu. Ya Pak. Al-Quran Ini tidak pertanyaan saya tanyanya enggak nyambung Pak. Tak bacakan ayat lagi dalam Al-Quran. Ya, gini Bang Mobil. Bang Mobil, penjelasan saya apakah kurang jelas Pak Mobil? Kurang jelas. Apakah kurang jelas? Anda nggak nangkap? Coba dengarkan pertanyaan saya. Duh, enggak, saya tanya dulu. Jawaban saya tadi, ya kan, penjelasan saya masuk enggak? Tidak masuk Pak, soalnya itu penjelasan tidak tanyakan dan saya tanyakan Pak. Anda jangan memandang atau mendengarkan sesuatu dengan cara pandang atau cara dengar dengan kebencian, pasti nggak akan nyambung. Coba Anda resapi perkataan saya tadi, ya kan? Tolong, kalau Anda menanyakan itu, pertanyaan saya simpel, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Abraham itu menyembah Yesus? Itu aja dulu, cari, ada nggak? Kan Kalau Anda, ya jangan begitu Pak. Kalau memang Anda mengakui di dalam isi hati Anda bahwa tidak ada ayat seperti itu, makanya dari pertanyaan Anda, itulah jawabannya, bahwa semua orang Israel itu menuhankan Allah. Kalau konteksnya orang Israel itu adalah Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin, paham? Orang-orang yang lurus. Karena orang-orang yang lurus pasti Islam. Kenapa? Santai aja Pak, jawabnya santai aja. Bukan sampai. Saya begini karena Anda dari tadi nggak paham gitu loh Pak. Saya tuh mengajak Anda itu berpikir cerdas gitu loh, cermat gitu loh. Masa dari dulu kok tertutup aja hati Anda, pikiran Anda dengan cara pandang kebencian. Jangan begitu Pak, jadi orang Pak.
Saya tidak Oke, mencela. silakan yang lain. Saya tidak Ini mencela. kita bacakan suratnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawab aja Pak. Tuduh Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat dar wa innahum indana laminal mustafaini akhyar. Wadkur Ismaila wal Yas'adul kifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka. Bayangkan di dalam Al-Quran mereka ya disucikan oleh Allah dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini kitab suci yang mempunyai narasi terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mensucikan para nabi Tuhannya itu. Bukan seperti Biblos. Nabi Ibrahim orang yang pezina. Bayangkan seorang nabi yang diakui oleh Tuhannya sebagai bapak-bapaknya orang iman, tapi dinarasikan sebagai orang yang berzina. Ngaku ini budak, seolah-olah direndahkan oleh orang-orang yang mengakui sebagai bapak-bapaknya orang iman. Ini bagaimana? Bersilang pendapat. Kalau di dalam Islam, kalau namanya Nabi Rasul adalah orang-orang yang didekan oleh Allah, sehingga Allah memuliakan para nabinya. Kok manusia yang katanya sebagai bapak-bapaknya orang iman tidak memuliakan? Ini gimana ini? Pak. Berbalik arah, makanya benarlah Al-Quran bahwa Allah lah Tuhan alam semesta ini dan Tuhannya para nabi. Apakah umat Israel Tuhannya Allah? Jelas Allah Tuhannya, karena yang menciptakan orang Israel adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan para nabinya. Oke Pak, berarti sama berarti Pak. Oke. Dan bisa saya ini Pak, saya bawa ayat Al-Quran QS 7 ayat 9. Betul, saya tahu itu. Katakan di sini, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ingat, itu diperkenalkan kepada kaum musyrikin saat itu. Tapi ingat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya. Ini bukan Allah Tuhan seluruh alam semesta. kan Apakah Muhammad hanya Arab saja? Oh no, hanya no. Karena apa? Karena kiblatnya umat Islam adalah ke Baitullah. Tempatnya di mana? Di Mekah. Sehingga apa yang dinarasikan itu hanya negeri Mekah karena Baitullah ada di Mekah. Tapi Allah menciptakan alam semesta itu adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Jadi kita juga punya Tuhan, bro. Kalau kamu menarasikan Tuhannya orang Israel saja, sana datang ke Israel, ke sana Tuhanmu di sana. Bagaimana? Jelas? Kalau Islam menarasikan bahwa Allah adalah Tuhannya semesta alam, jelas. Kalau kita baca surah An-Naml ini kan 27 ayat 91 ini, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Lah sementara tadi Abraham ini nggak mengenal itu Tuhan negeri Mekah ini loh. Oke. Sekarang gini, kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad untuk diberikan wahyu pertama kalinya adalah di Mekah. Ya, oke? Sehingga memperkenalkan terkait dengan penduduk Mekah yang musyrikin, ya, yang musyrik itu dikembalikan lagi bahwa Allah adalah Tuhannya. Bukan berhala-berhala Azza, Lata dan Uzza. Tidak. Karena itu adalah berhala yang tidak bisa membuat manfaat. Sehingga itu dibersihkan. Maka Baitullah sebagai wujud kiblat kita, sebagai wujud gerakan kita untuk menghadap ke Baitullah. Disitulah tempatnya Allah untuk menyatakan bahwa Allah
Tuhan negeri Mekah. Tapi ingat, Allah sang Khalik, sang pencipta, Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Ingat itu, karena di dalam Al-Quran jelas bahwa semua alam semesta itu yang menciptakan hanyalah Allah. Termasuk Tuhannya Nabi Adam, Musa, Daud. Nah itu tadi Bapak katanya Ibrahim Kalau itu kamu menarasikan itu terus, berarti kamu menarasikan Tuhanmu ada di Israel sana. Silakan, tapi ingat, macam mana pula itu? Tuhan tidak pernah berwujud dengan manusia, nggak ada itu di Israel. Di 700 abad kemudian katakan Iya. dia diperintahkan. Kenapa? Karena tujuan Allah menyelamatkan manusia untuk menyembah hanya satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, disematkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dijaga sampai detik ini. Penghafal dan apa yang dibacakan atau yang dibaca dari Kanjeng Nabi sampai saat ini masih terbaca utuh, sehingga orang sholat harus membaca Al-Quran. Gak seperti kamu, mana ada bibelosmu yang asli untuk dibacakan? Gak ada. Tapi umat Islam walaupun di Indonesia harus kalau sholat itu pakai bahasa Arab, karena itu bahasanya Tuhan dengan Quran, bahasanya Tuhan yang disematkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur, kalau sudah mengaku Islam, semua membaca itu, saudara-saudaraku. Pak, saya tidak mau seperti Kristen. Kalau Kristen tengok di Amerika dengan di Indonesia, bagaimana cara membaca biblosnya, kitab sucinya berbeda-beda. Inilah kesatuan dalam keislaman nyata, bahwa Tuhan satu, memberikan kitab satu, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga cerita-cerita di Taurat sudah diceritakan juga di Al-Quran. Maka kebenaran Taurat itu ada di Al-Quran. Bapak Amir, kebenaran Injil ada di Al-Quran. Itu yang jelas. Terkait apa? Dengan apa itu ajaran Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, ajaran Musa di Al-Quran, ajaran Ibrahim di Al-Quran. Mau apa lagi? Hormati yang kami sayangi, yang kami cintai, Pak. Makanya kembalilah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Bermobil, saya kira pihak Muslim sudah menjawab dari pertanyaan Anda. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Enggak, Pak, kan saya tidak coba dijawab dengan to the point saja, Pak. Itu aja kan, jangan begini, Saya to the point dari tadi. Sudah dijelasin Kan begitu, saya masih to the kurang point. paham. Tadi saya sudah jawab, Tuhan Yahweh dengan Allah itu beda, tidak sama, Pak Mobil. Sebentar, Pak Amir. Saya Sebentar, tidak Pak Amir. menginasi, Pak. Pakai ayat saja. Begini, Pak. Enggak, tapi kan kita intinya sudah menjawab di sini bahwa yang Anda narasikan tadi, yang Anda pertanyakan tadi sudah kami jawab. Sekarang saya boleh bertanya kepada Anda enggak? Dijawab, Pak, sama atau tidak Tuhan Islam dengan Tuhannya Israel? Saya sudah jawab tadi, tidak. Ada dengan data-datanya juga saya terangkan kepada Anda. Saya tampilkan juga datanya. Mantap kalau beda. Dan saya lempar balik pertanyaan Anda tadi, ya kan? Saya lempar balik untuk Anda itu berwawas diri gitu loh. Ada enggak ayatnya di dalam Alkitab bahwa Abraham itu menyembah Yesus? Kan enggak ada. Kalau Anda sudah mengaku itu enggak ada di dalam hati Anda, enggak ada kan? Ya berarti Tuhan orang Israel ya Allah. Kalau yang orang Israel itu Hanifah muslimah wa makana musyrikin, konteksnya orang yang lurus gitu loh. Orang yang lurus, yang muslim ya pasti Islam. Aslama yuslimu islaman. Gimana sih? Iya, Pak. Kurang jelas apa saya? Data saya kurang jelas apa coba? Coba data saya kurang jelas apa? Iya, Pak. Berarti kalau beda, Ya, sekarang saya boleh bertanya apa enggak? Soalnya begini, Pak. Kalian itu tidak Intinya saya boleh bertanya apa enggak? kan saya belum selesai. Macam mana pula ini? Apanya yang belum selesai? Ya. Hah? Kan, Apanya? Karena Apanya coba? Apanya? para ustaz dan orang Islam mengatakan bahwa
Allah Islam itu Allah Israel. Nah, sementara Sekarang saya boleh bertanya atau tidak? Jangan ditimpali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain dan jauh dari konteks maka akan lari. Yang Anda Nah, pertanyakan kan sudah dijawab. jawab Sekarang dulu. saya Satu giliran aja, bertanya jawab, boleh satu. enggak? Nah, jawabnya dulu ya. Sebentar. Kalau Tuhannya para nabi yang ada di Israel itu sama, yaitu Tuhannya siapa? iya, Musa, oke. Daud, Oke. lalu Ishak, Yakub, lalu termasuk Musa, termasuk Isa alaihissalam atau Yesus yang kau tuhankan itu Tuhannya sama dengan apa yang disembah umat Muslim Islam. Tapi kalau orang Israel dengan orang Kristen itu tidak sama, titik. Pak. Tidak sama. Oke. Mbak, masalah sekarang Pak Abraham Tidak itu sama, tidak sama. Karena orang Israel sering merubah-ubah bahkan nama Tuhannya disembunyikan. Itu Bayangkan, nama Tuhannya disembunyikan oleh pengakuan oleh Yahudi sendiri. Bahwa Musa itu sakral apa semua sehingga diganti nama Yahweh, nama Hashem, nama. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an bahwa Musa sudah diperkenalkan Tuhannya dengan nama Allah. Saya percaya Al-Quran karena Quran adalah firman Tuhan. Tapi kalau namanya PL, namanya Biblos, itu semua adalah tulisan tangan karena tulisan Musa sudah hancur. Udah hancur. Bahkan orang Yahudi sendiri mengakui bahwa namanya Taurat itu sudah nggak asli. Sudah tulisan tangan manusia karena hancur, bukan tulisan Musa yang ditemukan. Ingat itu. Kalau sudah tulisan manusia bukan melewati firman Tuhan, itu namanya sudah tulisan manusia, karangan manusia. Bahkan Tuhannya disembunyiin. Bayangkan untuk penciptaan manusia aja dengan adanya mani menjadi apa tadi? Menjadi apa namanya itu? Pak. Itu kan gak level Tuhan menceritakan penciptaannya dengan begitu. Tapi kalau di Al-Quran, ya Allah, Mengatakan bahwa para peneliti terkait dengan penciptaan manusia dari air tetes yang hina apa semua itu jelas dan sinkron dengan apa yang dinyatakan di Al-Quran. Inilah namanya petunjuk bagi manusia, Al-Quran. Bapak Sampai yang zaman akhir nanti masih dipakai, masih relevan. saya sayangi. Hukum Allah masih relevan. Bayangkan. Sekarang Pak. Dibandingkan dengan biblosmu, aduh, antara langit dan bumi, masih. Bapakku yang terhormat, Pak Amir yang terhormat, masalahnya sekarang Musa. Boleh saya bertanya Pak Mobil? Udah aja narasi keislaman tuh. Jangan kau ganggu Pak Mobil? Apa lagi? Pak Mobil, saya boleh bertanya kepada Anda? Boleh. Kan masih Oh, ini. boleh. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda ya kan. Konteksnya begini. Nah kan, Tuhan itu sifatnya menentukan atau ditentukan? Jawab dulu. Itu sebentar kan saya belum selesai sebentar lagi. Sudah tertanya, sudah terjawab tadi. Sudah dijawab Tuhannya beberapa umat kali kok. Muslim Minta tidak sama jawaban Tuhannya terus. umat Kristen yang bentuk manusia. Dengan umat Yahudi jadi Yahweh nggak Sekarang sama. saya tanya, Tapi Pak kalau Amir, Tuhannya diam dulu, Pak Musa, Amir. Sebentar dulu, Pak. Harun, Biar Yakub dia sama fokus, yaitu ya. Allah Subhanahu wa Percuma, taala. Pak, percuma. Karena di dalam Al-Quran ada. Orang kayak gini, Titik. orang kayak gini Bapak Amir berpolemik. Itu titik. Bukan dia nggak tahu, tapi dia tahu tapi Kalau berpolemik. Tuhannya Orang para seperti nabi ini. sama dengan Tuhannya orang Muslim, tapi Tuhannya orang Israel sama orang Kristen itu tidak sama karena sudah dirubah. Titik. Bapak Amir. Tapi kalau Tuhannya para nabi itu sama karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan Tuhannya Ibrahim aja sudah jelas kok. Kalau di dalam Kristen kan nggak tahu Tuhannya siapa Ibrahim. Ayo. Itu masalahnya sekarang Pak. Kalau kamu aja Tuhan Bapa itu siapa namanya itu nggak tahu kok. Kenapa? Karena sudah dirubah kalau kitabmu dari PL itu sudah dirubah. Nama Tuhannya itu sudah dirubah. Pak, kamu panjang Tapi lebar. umat Yahudi saat ini menyamakan dengan Tuhannya umat Muslim. Kenapa? Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Tapi nama Tuhannya nggak disebutkan. Kenapa? Karena disembunyiin kok. Kitabnya sudah dirubah kok. Mau apa? Al-Quran sudah menjelasin. Yang sembunyikan siapa? Gitu bro. Yang Ya sembunyikan manusia. manusia. Para rabi-rabi yang telah merubah kitab-kitab yang terdahulu. Iya, nabi siapa itu Pak? Rabi-rabi siapa? Yo rabi yang telah kau imani sekarang saat ini kitab-kitabnya. Kenal. Itu sudah dirubah bro. Sudah tangan manusia yang berubah. Bukan firman Tuhan lagi. Begitu. Bang ini kok keluar tadi? Pertanyaanmu tuh apa? Yang rumah siapa Pak?
Yang rubah manusia. Manusia Karena yang menulis sudah manusia, sedangkan nabinya tulisannya sudah hancur. Orang Yahudi juga mengakui bahwa Taurat yang asli itu sudah nggak ada. Oke, yang aslinya mana? Nggak ada. Itu sudah tulisan lagi. Iya, kalau memang Ini menurut keterangan orang Yahudi. dari mana? Nah, jadi kalau sudah tulisan manusia itu sendiri, berarti firmannya sudah tidak asli lagi. Kalau di dalam Al-Quran, dari mulai awal, semua sahabat-sahabatnya Nabi itu semua menghafal. Amir yang kucintai. Menghafal dan ditulis, sehingga turun-temurun sampai saat ini masih terjaga. Maka Al-Quran terjaga sampai ila yaumil qiyamah. Bayangkan. Bahkan orang kafir seperti kamu ini ditantang oleh Quran, oleh Allah. Suruh membuat Quran sebagaimana, membuat surat sebagaimana surat yang ada di Al-Quran. Nggak ada yang mampu, bro. Sampai detik ini. Kalau Biblos aja tiap tahun berubah. Begini Pak, Mana kekuatan penjagaan Tuhan terkait dengan Biblos sudah dirubah-rubah? Iya Pak. Atas dasar apa Bapak? Intinya atas dasarnya kitabmu yang kau melakukan, yang kau iman itu dari tahun ke tahun sudah berubah-ubah. Itu sudah menunjukkan bahwa keaslian, keotentikan, penjagaan sudah nggak ada. Berubah Pak. Itu saja. Berubah aslinya. Tapi kalau Al-Quran dibaca dari mulai ujung dunia timur sampai ujung dunia barat, itu kalau dibaca sama. Macam mana itu? Sholat juga begitu, yang dibaca juga sama. Itu bro, berpikirlah ke sana. Macam mana pula ini Pak? Bapak Macam pula apa pula ke? Itulah kebenaran Al-Quran. Terus aslinya tidak ada. Terus aslinya itu di mana? Kok bisa Bapak tahu bahwa itu sudah dirubah, sementara Bapak tidak tahu aslinya? Nah, aslinya adalah di dalam Al-Quran sebagaimana ini. Perjanjiannya apa itu? Perjanjiannya Musa kepada kaum perjanjian umat apa itu Bani Israel kepada Allah itu apa? Kemudian, macam mana? Bacakan ini. Perjanjian Allah kepada Musa. Hulmu ya, kepada Musa ya. Aduh. Ini perjanjiannya. Ini Bapak ini. Di surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-An'am juga ada. Itu perjanjiannya Allah kepada para nabinya. Bahkan 10 hukum Torah yang diperjanjikan kepada Musa itu juga dicatat di dalam Al-Quran. Inilah penjelasan apa yang telah hilang di dalam kitab-kitab yang terdahulu, tapi diceritakan bahwa Allah telah memberikan pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu kepada para nabi-nabinya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu bro. Siapa yang menjelaskan ini? Apakah Nabi Muhammad? Tentu Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Kayak ini ceramah atau gimana ini Pak? Ya ceramah ya apa biar kamu? Oh enggak Pak, masalahnya kan tadi Bapak bilang dirubah. Ya dirubah. Sedangkan di dalam Al-Quran hanya sudah menyembah kepada Allah saja. Musa itu mengajarkan hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Enggak ada. Yesus juga mengajarkan apa? Butuh robakum. Sembahlah Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Allah Israel itu, kan. Tapi kalian merubah jadi Yesus. Itu namanya kesalahan yang fatal di dalam keyakinan kalian. Diluruskanlah di dalam Al-Quran antara cerita Israiliyah dan cerita Ismailiyah. Begitu bro. Iya Pak. Al-Quran itu membenarkan terkait dengan adanya kitab-kitab terdahulu yang pernah diberikan kepada Musa, Daud, Isa, termasuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu aslinya, baru bisa ngomong itu sudah dirubah. Aslinya sudah dicatat di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kitabmu selalu menghina-hinakan pada Nabi, umat Islam diberitahukan bahwa Daud, ya toh Ibrahim, Ishak, Yakub itu adalah orang-orang pilihan dari Allah, bukan orang-orang yang menghinakan. Enggak masalahnya. Bukan perbuatan yang hina, tapi dalam kitabmu udah ngaco. Incest, maksud seorang nabi incest. Abraham dibilang Ibrahim. Ya, Abraham itu narasi benar. Nah, kenapa Yosua, Hamasyah sama Iso kok ganti Yesus?
Aduh, Sedangkan itu yang kau Tuhan kan, Tuhanmu berubah. Sedangkan di Israel namanya Yeshua Pamer. Hamashiach. Mobil Di ini kalau dalam mau Aramik terima aja, Yesu. Kok jadi Pamer, Yesus? Pamer, Gimana itu? sarannya mobil ini kalau nggak mau terima aja turunin aja. Udah dijawab kok. Lebih Malah fatal kemana? itu sebetulnya. Lebih fatal. Kenapa? Yang kau Tuhan kan, tapi Tuhannya berubah namanya. Mohon maaf ya. Fatal. Kalau cuma Abraham sama Ibrahim, semetik bro. Serumpun, Sudah nggak ada masalah. Pak Amir. Pak Amir udah sumum Yun sudah. Ya, Apapun udah, penjelasan betul. kita aja. Turunin Kan aja. di dalam Udah Al-Quran kejawab semua kok. nabi Udah dijelaskan. kejawab kok. Iya, udah Rentetan mengajarkan pada umatnya menyembah hanya kepada Allah. Dari mulai Daud, Ishak, lalu Nuh, Lot, itu menyembah kepada Allah. Iya, masalahnya Musa tidak ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada Allah. Nggak kenal itu, Pak. Karena Allah sudah dirubah di dalam keyakinan umat Yahudi. Kok jangankan sudah nggak ada Musa, masih ada Musa itu Tuhannya dirubah. Sedangkan Musa dengan kaumnya orang Yahudi itu berapa puluh tahun lagi, berubah bro. Masih ada Musa aja dirubah. Itu yang harus kau pikirkan. Ini ajaran Muhammad. Terkait dengan perubahan-perubahan itu nyata, jelas. Ya, begitu, Pak. Ya sudah, kau yakini aja dah kau menyembah manusia, nggak apa-apa, anaknya manusia. Udah turunin aja Pamer jawab ini kok. Ya silakan, silakan. Oke. Siapa tadi, Bang? Siapa tadi? Kok kepental dia tadi? Siapa yang mau naik lagi? Kolmi Ayo. tadi kebental tadi Kolmi. Oh iya iya. Ini saya tambahkan. Amir. Saya tambahkan. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan satu ayat ini untuk mobil ya. Coba dilihat ya di Al-Baqarah 140. Ini perkataan Tuhan nih ya. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Yang engkau padanya Allah tidak lengah terhadap apa yang Tanya ke mobil nih sekarang. Mobil, tanya ya. Masalahnya sekarang, Pak. Ya sebentar lagi. Masalahnya sekarang, Pak. Kamu bukan masalahnya, udah banyak masalah kamu dari tadi. Sekarang lagi masalahnya Kamu banyak Banyak. Sesuai tak kuyang ke tandasmu malah guys. Terangno ngono sesek mumet tandasmu iki. Tak kuyang kocahan tenan ngene ngarepku. Macam mana? Ngopi sih. Oke, silakan kalian bertanya sepuasnya apa yang kalian tanyakan. Kalau kalian tidak bisa, Enggak usah sepuasnya, cuma satu ini juga kamu bisa menjawab. Itu aja sih. selagi saya Tuhan bisa itu ya. Tuhan itu sifatnya menentukan apa ditentukan, saya tanya. Pertanyaan apa itu, Pak? Maksudnya tentukan. Iya, makanya saya tanya dulu, makanya kamu jawab, ya kan? Tuhan itu sifatnya menentukan atau ditentukan oleh sesuatu. Dialah yang menentukan dong. Oh, dia yang menentukan. Sekarang baca kisah para Rasul 2 ayat 22. Di situ dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, inilah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Allah. Masa Iya. Tuhan ditentukan oleh Tuhan? Oke, saya jawab. Makanya diam begini. Nah, begini bagaimana? Coba jawab. Itu kesaksian Yohanes, coba. Ya udah diam ya, begini kan Tuhan itu datang ke dunia dengan rupa manusia, mengambil wujud manusia dong. Iya kan? Kan Tuhan itu maha kuasa. Apa Anda membatasinya? Dengan apa? Tujuan apa Tuhan datang ke dunia? Dengan mengambil wujud manusia. Lucu malah kalau begitu ya. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kuasa. Tapi Tuhan maha kuasa jadi Tuhan yang tidak kuasa. Sudah jauh, kok kalian itu kepanasan sih? Itu Jawabanmu itu akan bertentangan dengan kitabmu sendiri. Kalau Tuhan mengambil wajah sebagai manusia, di bilangan 23 ayat 19 mengatakan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Terus mau jawab apa lagi kamu? Coba. Oke, diam, saya jawab. Emang Tuhan itu manusia? Yang bilang Tuhan itu manusia siapa? Lah katanya kamu berubah menjadi manusia tadi. Aduh, kalian itu Pak, makanya Ya paham. katanya dia turun ya kan? Bukan? Turun ya kan, menjadi manusia. Ini Pak, kan Mengambil begini, rupa manusia, turun menjadi manusia.
Kan bertentangan. Dengan apa doktrinmu, dengan apa kitabmu kan bertentangan. Coba dipikir dong. Enggak, maksudnya Coba menurut akalnya dibuka, baca kitabmu. ya makanya dengarkan pemahaman saya. Kamu itu Pemahaman kamu sesuai dengan pandangan iman. Kamu tidak akan bisa menjawab sesuai sisi akademis suatu kitab di kitabmu sendiri. Bagaimana bisa saya menjawab? Kamu itu masih bertele-tele. Makanya dengarkan. Aku nggak bertele-tele. Coba jelaskan. Ya udah diam. Jelaskan kepada saya. Lanjut. Mobil, Apakah Pak, seorang mobil. Tuhan, Lanjut, ya kan? lanjut. Yesus itu kan Tuhanmu, betul nggak? Yesus Tuhanmu nggak? Nih, pemutar ke saya jelasin tadi Tuhan bukan manusia. Enggak, Yesus Tuhanmu nggak? Yesus Saya Tuhan. Yesus Tuhanmu atau enggak? Yesus Kita selesaikan satu persatu. Saya tidak mau ini. Iya, makanya itu saya selesaiin satu persatu biar kamu terbuka otaknya ya. Yesus Tuhanmu apa enggak? Biar Bapak paham tentang ayat apa tadi? Bilangan berapa tadi itu? 29 ayat berapa tadi? Biar otakmu Bapak nyampe, biar ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 berbeda dengan jawabanmu yang pertama tadi. Inilah Islam, lompat-lompat belum selesai dijawab, udah lompat ke satu, belum selesai, lompat ke situ lagi, satu-satu. Karena jawabanmu akan bertabrakan semuanya dengan kitabmu. Ya udah, silakan sanggah nanti kan saya jelasin. Bapak aja nggak mau dengar, macam mana pula ini kamu ini? Bukan nggak mau dengar, tapi mau kau jawab bagaimanapun akan bertentangan dengan kitabmu. Silakan jawab, tapi jangan jawab dengan sisi doktrin atau pandangan iman. Sesuai jawabanmu dengan Alkitabmu. Sisi akademis suatu kitab tersebut Menerima yang jawaban kamu narasikan, bukan hanya doktrin tentang iman saja. Oke, silakan. Enggak masalahnya sekarang. Kalau Bapak tidak mau dengarkan jawaban saya, untuk apa saya menjawab? Ini aja kan masih belum clear. Kan Bapak bertanya, mana mungkin Tuhan manusia sesuai dengan bilangan 29 berapa tadi itu? Saya jawab, saya jelasin, Bapak tidak mau mendengarkan. Ya udah, untuk apa saya jawab? Ya kan? Beda saya tadi bertanya, kalian mutar-mutar. Saya itu jelasin secara detail satu persatu. Saya tidak mau lompat-lompat. Biar ini dibahas dulu, udah selesai, baru masuk ke topik lagi. Ya, jawab aja kalau Bapak jawab aja. Nanti penjelasannya di ujung. Jawab aja. Oke, saya jawab. Yang tadi Bapak bilang, Tuhan bukan manusia. Tuhan kayak Jangan penjelasan yang panjang dulu. Jawab dulu, baru penjelasannya di ujung. Oke, Pak. Mau dijawab. Pak, pada ngerot. Nah, oke. Di ayat itu, Tuhan bukan manusia. Ada komanya, sehingga berdusta. Memang Tuhan itu bukan seperti manusia kita. Karena manusia itu suka berdusta, suka berzina, suka jahat. Dan siapa juga yang mengatakan Tuhan itu manusia? Nggak ada kok. Yang benar itu Tuhan bukan manusia. Benar. Siapa yang salah? Nggak ada salah firman itu, Pak. Lalu Yesus siapa? Yesus Manusia dengan kedagingannya manusia apa Tuhan? Oke, dengarkan. Tuhan itu datang ke dunia dengan mengambil. Nah, dengarkan terus, gak langsung jawab to the point enak gitu loh. Take and give gitu guys, ceritanya begitu. Enggak, Anda begini loh. Aduh, ujung-ujungnya nerangin Tuhan kok susah banget. Tuh, begini, Di coba dalam suatu denom kekristenan banyak bermacam-macam konsep, ya kan? Ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Triteos, ada Oneness. Ini yang mana? enggak. Satu keyakinan, satu agama Kristen, tapi berbeda konsep, berbeda pemahaman. Dan semuanya pandangan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau saya teliti dengan saya berdebat selama bertahun-tahun di sini. Saja dulu, saya bertanya. Coba terangkan kepada saya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, di situ Yesus itu adalah Tuhanmu. Kenapa kok ditentukan oleh Allah? Coba mikir. Kan udah saya jawab tadi. Begini, kenapa dikatakan di ayat itu? Kan Tuhan itu datang ke dunia dengan mengambil wujud manusia. Benar? Ya, Tuhan datang sebagai wujud manusia. Berarti kan Gabrul dengan bilangan 23 tadi, ayat 19. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Siapa yang bilang? Kan bertabrakan lagi, Mas. Nggak ada lampu merahnya, Mas. Tabrakan lagi. Tabraknya di mana? Di bilangan 29. Iya. Kan udah saya jelasin itu. Siapa yang bilang itu Tuhan ke manusia? Beda, kan Tuhan mengambil wujud manusia dengan mengambil gambar sebagai manusia. Kalau sudah menggambar muncul sebagai manusia, apakah ya dikatakan manusia atau dong. Tuhan? Ya Tuhan jadi manusia dong.
Kan Tuhan Sedangkan kita Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Kok jadi Mau muter manusia? kemana aja, mau rolling door, mau menggo kiri, rete kanan, rete